Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang maltreatment, bentuk kekerasan anak di sekolah. Sebelum itu, apa sih kekerasan anak di lingkungan sekolah? Kekerasan anak di lingkungan sekolah merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan murid, guru, dan staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran serta dapat merusak iklim sekolah. Ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Oleh karena itu, sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk peserta didik menimba ilmu. Namun, pada kenyataannya masih ada saja permasalahan perundungan di sekolah, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Bahkan ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu yang kerap terjadi adalah di jenjang sekolah dasar. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak paling banyak dialami oleh siswa SD. Ada 3 dosa pendidikan yang harus ditangani dengan serius, penuh tanggung jawab, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Berdasarkan hasil survei, kasus kekerasan pada anak menurun di tahun 2021. Survei mencatat bahwa 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan di Indonesia usia 13-17 tahun pernah mengalami satu atau lebih jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Kemudian berdasarkan hasil survei ini, juga jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh anak usia 13-17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan di perkotaan maupun di pedesaan adalah kekerasan emosional atau kekerasan fisik. Tindakan kekerasan itu 34,74% dilakukan oleh guru dan sisanya 27,39% dilakukan oleh teman atau pacar. Ini kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah sehingga konsen pelakunya langsung kepada siapa yang ada di satuan pendidikan tersebut. Perlu diketahui, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan terbanyak yang terjadi di sekolah, yaitu mencapai 36,39%. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko perilaku kekerasan juga perlu dihitung karena sangat memungkinkan dalam pemeriksaan psikologi ada kombinasi faktor sosial, ekonomi keluarga, ada pula karena kerusakan otak akibat cedera kepala tanpa sadar. Ini menjadi warning signs potensi perilaku kekerasan pada anak. Ciri-cirinya antara lain menunjukkan kemarahan atau kekecewaan yang berlebihan. Kemudian sering kehilangan kesabaran atau terjadi ledakan emosional, sangat mudah tersinggung, impulsif ekstrim, mudah frustasi, tidak mau mengalah atau tidak mau disaingi. Cara mencegah kekerasan anak di lingkungan sekolah yaitu selain harus memahami jenis-jenis kekerasan, juga perlu memahami dan mengetahui cara mencegah kekerasan pada anak atau peserta didik memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi, bukan sebagai objek penerima semata. Oleh karena itu, hargai dan dengarkan pandangannya. Kemudian, anak atau peserta didik perlu dilindungi karena merupakan kelompok rentan yang masih dalam masa tumbuh kembang dan bergantung pada orang dewasa. Selanjutnya, pahami bahwa setiap anak atau peserta didik memiliki kemampuan dan kapasitas anak atau peserta didik. Kemudian, berikan bimbingan dan kehangatan tanpa merendahkan martabatnya.